Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nakotrunanda, biasa dipanggil Rana, dan saya berasal dari kelas PM 24B. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang sistem persamaan linear tiga variabel untuk jenjang materi, untuk jenjang SMA atau MA kelas 10. Nah, tujuan pembelajaran sekarang yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah konseptual. Nah, di sini ada pertanyaan untuk membahas jawabannya itu ada di pembahasannya ada di slide selanjutnya ya teman-teman. Itu ada dua pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu apakah kamu mengetahui apa itu sistem persamaan linear tiga variabel? Yang kedua, apa aja metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel? Nah, apa itu sistem persamaan linear tiga variabel? Sistem persamaan linear tiga variabel adalah persamaan linear yang mengandung tiga variabel, misalnya variabel X, Y, dan Z. Nah, berikut bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuk umumnya. Nah, apakah harus ada tiga persamaan seperti di contoh tersebut? Jawabannya iya ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya ada satu persamaan, misalnya X tambah Y ditambah Z sama dengan 2, kita tidak bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya itu berapa. Nah, kalau misal ada dua persamaan saja, itu juga sama teman-teman, kita tidak bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi, minimal persamaannya itu ada tiga ya teman-teman. Bisa lebih juga, tapi minimal tiga persamaan. Oke. Nah, metode penyelesaian SPLTV. Untuk metode penyelesaian SPLTV itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu dengan menggunakan substitusi. Yang kedua dengan menggunakan gabungan, sistem gabungan. Sistem gabungan ini itu adalah menggabungkan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, untuk metode Untuk metode substitusi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, nyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z atau Y. Gunakan yang paling sederhana ya. Yang kedua, mensubstitusikan angka 1 dalam dua persamaan lain hingga mendapatkan persamaan yang baru dengan dua variabel. Yang ketiga, bentuk langkah 2 diperoleh sama dengan penyelesaian persamaan linear dengan dua variabel. Yang keempat, hitungan penyelesaiannya yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini aku ada pertanyaan. Contoh soalnya, diketahui, ini ada tiga persamaan ya teman-teman. Diketahui persamaan pertamanya yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Persamaan keduanya yaitu 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Persamaan ketiganya yaitu X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dari dua persamaan tersebut, kita cari mana persamaan yang paling sederhana, yang bisa kita cari nilainya. Yang bisa kita cari X-nya itu sama dengan berapa. Gitu. Nah, di sini aku menggunakan persamaan ketiga, yaitu persamaan ketiga kan X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Untuk mencari nilai variabel X-nya, yaitu dengan cara mengkurangkan setiap ruas dengan Y dan 4Z, sehingga X sama dengan 20 dikurangi Y dikurangi 4Z. Nah,
kita udah ketemu x-nya itu x-nya sama dengan apa. Nah, langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan lainnya, yaitu persamaan 1 dan 2. Sama dengan menghasilkan untuk persamaan x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 16, itu menghasilkan 2y dikurangi 2z sama dengan min 4. Nah, di situ kita mencari y-nya dengan cara yang sama seperti tadi, seperti yang x tadi. Y, kan itu kita ketemui yaitu 2y dikurangi 2z sama dengan min 4. Nah, kita perluas, kita tambahkan dengan 2z, maka hasilnya 2y sama dengan min 4 ditambah 2z. Nah, karena koefisien dari variabel y itu adalah 2, maka kita harus bagi setiap ruas dengan 2. Nah, sama dengan y sama dengan min 2 ditambah z. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena kita ingin mencari nilai y dengan koefisien 1. Oke. Dengan koefisien y-nya itu 1. Sehingga langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan ke dalam persamaan kedua, yaitu 2x ditambah 4y dikurangi 2z sama dengan 12. Nah, kita mendapatkan hasil bahwa z-nya itu sama dengan 3 ya, teman-teman. Nah, ketika kita udah mengetahui bahwa nilai z-nya itu sama dengan 3, maka kita lakukan substitusi, yaitu y sama dengan min 2 ditambah z. Nah, min 2 tambah z itu dari mana? Dari yang langkah ini, langkah awal tadi ya. Dari yang ini. Dari ini kita ketahui bahwa y sama dengan min 2 ditambah z. Nah, sehingga kita masukkan nilai z-nya, yaitu 3. Sehingga y sama dengan 1. Nilai x-nya tadi berapa? Nilai x-nya itu tadi ini, x sama dengan 20 dikurangi y dikurangi 4z. Sehingga kita ketahui bahwa kita masukkan nilai y dan z-nya, sehingga kita mendapatkan bahwa x sama dengan 7. Nah, kenapa nggak kita cari x-nya dulu baru y-nya? Karena kita nggak tahu nilai y-nya itu berapa. Sehingga kita harus mencari nilai y terlebih dahulu, baru nilai x. Nah, seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Kemudian metode gabungan. Metode gabungan, langkah-langkahnya yang pertama melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Yang kedua, setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel, lakukan eliminasi seperti langkah pertama hingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, substitusi nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linear dua variabelnya hingga diperoleh nilai variabel yang lain. Yang keempat, lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya sama seperti tadi, tapi menggunakan metode gabungan kalau yang ini. Nah, ini ada 3 persamaan ya, tidak perlu aku jelaskan ulang lagi. Nah, angka pertama yaitu kita eliminasi dulu variabel. Aku mau menghilangkan nilai x-nya. Kalau kalian mau menghilangkan nilai y-nya, nggak apa-apa. Menghilangkan nilai z-nya, Kak, gimana? Nggak apa-apa. Tapi aku ingin menghilangkan nilai x-nya ya. Nilai yang depan dulu yang aku mau hilangkan. Yaitu untuk persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat nih persamaan 2-nya. Itu koefisien nilai x-nya 2. Maka agar koefisien nilai x di persamaan 1 itu 2, kita harus kalikan semuanya. Persamaan 1 itu kita kalikan semuanya dengan 2. Sehingga menghasilkan persamaan 2x ditambah 6y ditambah 4z sama dengan 32. Nah, kalau mau menghilangkan
variabel Y-nya, Kak. Bagaimana, Kak? Nah, sama caranya. Jadi kita lihat dulu. Y-nya ini ada 3. Untuk persamaan 1, koefisien Y-nya itu ada 3. Koefisien untuk persamaan 2, koefisien Y-nya itu ada 4. Maka kita kalikan untuk persamaan 1 dengan 4 dan untuk persamaan 2 dengan 3. Nah, Kak, ini yang variabel Z-nya, koefisien variabel Z di persamaan 1 dan 2 ini sama-sama 2. Enakan dikurangkan, Kak, langsung dikurangkan, dikalikan 1 semuanya persamaannya. Boleh aja. Seperti itu ya. Nah, untuk persamaan 1 ini kan dari eliminasi awal ini kita mendapatkan 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Dan kita eliminasi lagi untuk mendapatkan persamaan untuk menghilangkan variabel X-nya. Nah, ini ada eliminasi persamaan 1 dan 3, yaitu menghasilkan 2Y dikurangi 2Z sama dengan min 4. Nah, dari kita sudah mendapatkan persamaan tersebut, persamaan 4 dan 5, kita eliminasi lagi, sehingga kita mendapatkan satu variabel. Kita bisa mengetahui satu variabel. Yaitu di sini kita sudah mengetahui bahwa Z sama dengan 3. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Z-nya ke persamaan keempat atau 5. Kalian pilih salah satu aja ya. Nah, ini aku menggunakan persamaan keempat, sehingga kita mengetahui bahwa Y sama dengan 1. Kemudian, kita juga lakukan hal yang sama. Kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1 atau 2 atau 3, terserah kalian. Oke, ini yang ada variabel X-nya. Nah, jadi kita ketahui bahwa X sama dengan 7. Nah, di sini aku ada saya dia menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal juga. Soalnya yaitu Rina, Derry, dan Lala akan berangkat ke sebuah pasar Sulawayan untuk membeli tas, baju, dan celana. Rina membeli 3 tas, 1 baju, dan 2 celana dengan total harga 230.000. Derry membeli 1 tas, 3 baju, dan 1 celana seharga 165.000. Lala membeli 2 tas, 2 baju, dan 3 celana seharga 235.000. Berapakah harga 1 tas, 1 baju, dan 1 celana? Nah, kita misalkan dulu, tasnya tuh X, bajunya tuh Y, dan celananya tuh Z. Nah, kenapa kok nggak Rina, Derry, dan Lalanya aja, Kak, yang kita misalkan? Enggak ya, teman-teman. Karena ini yang kita ingin ketahui itu adalah harga tas, baju, dan celana. Maka itu yang akan kita misalkan. Oke. Nah, di sini kita ada 3 persamaan, yaitu 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 230.000. Persamaan kedua, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 165.000. Persamaan ketiga, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 235.000. Nah, di sini itu, persamaan ini tuh, ya dari ini tadi, dari soal cerita ini tadi, yang Dina membeli 3 tas. Nah, dari situ ya, teman-teman. Kita misalkan dari situ, oke? Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, menghasilkan min 8Y dikurangi Z sama dengan 265.000. Nah, kemudian kita eliminasi lagi. Karena kita karena kan di sini kan menghasilkan 2 variabel ya. Maka kita perlu eliminasi 1 lagi untuk menghasilkan variabel yang sama seperti persamaan 4 ini. Nah, sehingga eliminasi dari persamaan 2 dan 3 itu menghasilkan 4Y dikurangi Z sama dengan 95. Nah, persamaan keempat dan kelima ini kita eliminasi lagi, sehingga kita menghasilkan Y sama dengan 30.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui Y sama dengan 30.000, maka kita substitusikan untuk mencari nilai Y dan Z-nya, sehingga kita ketahui bahwa harga tasnya itu 50.000, harga baju 30.000, dan celana 25.000. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.